tahun 1988 dan kita memang sudah nyaman di lingkungan itu gitu. Jadi memang sengaja mencari rumah di daerah tersebut. Kemudian dapatlah satu rumah. Rumah ini sebetulnya nggak terlalu besar, tapi dia memang punya banyak kamar. Kalau nggak salah ada sekitar 6 kamar di rumah itu. Yang saya ingat tentang rumah itu adalah rumahnya itu gelap, suram, kemudian banyak lorong-lorong panjang dan gelap gitu loh. Sebetulnya pemilik rumah itu tadinya itu adalah arsitek. Gue juga nggak ngerti kenapa dia ngedesain rumah dengan minim ventilasi, minim cahaya gitu. Jadi rumahnya emang gelap banget dan suram. Di rumah itu ada satu kamar besar di lantai dasar. Rumahnya 3 lantai. Di lantai dasar itu ada satu kamar besar yang di depan kamarnya itu ada kolam ikan di dalam rumah. Jadi di bawah gitu. Bagian depan rumah itu ada pohon mangga di dalam rumah. Pohon mangganya sudah cukup besar dan tinggi. Yang kata tetangga sekitar, pemilik rumah sebelumnya itu mengubur janinnya, mungkin entah keguguran, entah gimana, mengubur janinnya di sebelah pohon mangga itu. Pertama kali kita mendengar sesuatu tentang ada sesuatu di rumah itu adalah ketika Pak Satpam komplek yang memang sering keliling komplek itu, dia bilang ngelihat perempuan menggendong bayi di dekat pohon mangganya. Jadi ada di teras itu ada kursi, meja dan akuarium. Jadi dia ngelihat ada sosok di sebelah akuarium gendong bayi gitu. Padahal waktu itu kejadiannya setelah lo beli rumah itu apa sebelum lo beli? Setelah beli rumah itu. Jadi itu pertama kalinya kita tahu, oh ada sesuatu ternyata di rumah ini gitu. Di Satpam komplek cerita ke lo? Iya. Dan pada saat itu belum mengalami apa-apa padahal? Belum mengalami apa-apa gitu. Jadi awal mulanya itu di situ. Sebenarnya sih rumahnya nggak gimana banget, nggak mengganggu sekali sih ke kita. Tapi memang banyak orang-orang dari luar rumah tuh yang melihat kejadian-kejadian yang ya di luar nalar lah ya di rumah itu gitu. Dalam jangka waktu dari tahun 93 sampai 98 itu ada satu peristiwa di mana waktu itu kakak pertama gue masih SMA. Dia biasalah ya anak-anak SMA ngajak temen-temennya nongkrong di rumah gitu. Kebetulan di rumah itu ada satu ruangan, itu ruang kerja bokap gue yang tidak pernah dipakai. Jadi lampunya memang mati, nggak bisa dinyalain. Dan kosong gitu, maksudnya cuman kayak barang-barang alat-alat kantor aja. Nah dia ngajaklah temen-temennya untuk ngobrol-ngobrol di situ. Biasalah ya gimana sih anak-anak SMA cowok-cowok gitu, rame banget, terus cekakakan dan itu tengah malam. Mungkin juga mereka dianggap mengganggu. Tiba-tiba dari samping ruang kerja itu ada pintu yang pintunya digeser. Pintunya digeser jadi bentuknya kayak pintu Jepang gitu. Tiba-tiba ada yang ngegeser pintu, kemudian ada yang ngelongok di pintu gitu. Karena kondisinya gelap, memang ruang tamunya juga nggak dinyalain lampunya. Dan di ruang kerja itu sendiri nggak ada lampunya, jadi memang keadaannya itu gelap, cuman ada lampu dari luar teras. Karena itu ruangannya di belakang teras depan rumah gitu. Ada yang ngelongok, sosoknya itu kayak menyerupai bokap gue. Jadi gede, kemudian rambutnya keriting. Dan karena gelap ya kayak kelihatan cuman bayang-bayangnya aja gitu. Pakai sarung, dia kayak ngeliat gitu. Terus kakak gue tuh kaget karena ada yang buka pintu. Terus ngelihat semua mata tertuju ke pintu itu dan manggil, "Pah," gitu. Kayak
bener nggak sih ini bokap gue gitu kan. Tiba-tiba sosok itu matanya langsung merah, nyala, dan kayak suara gemuruh gitu. Ya langsung lah pada kabur semua, keluar pintu dan lari tunggang langgang, bubar. Pada saat itu berapa orang yang ada di kamar? Sekitar 9 sampai 11 orang sih. 9 yang lari? Iya, langsung, termasuk kakak gue. Termasuk kakak gue, dia langsung cabut gitu. Pokoknya besok paginya tuh ada yang datang ke rumah dan bilang mau ngambil sandalnya yang ketinggalan tadi malam. Saking segitu takutnya gitu, karena memang ya bayangin aja, ada tiba-tiba matanya merah dan ada suara gemuruh gitu, kayak suara gitu, dan itu tuh menggema di seluruh ruangan. Jadi mulai dari peristiwa itu kita baru sadar bahwa oke, ternyata memang ada penunggunya di dalam rumah ini gitu. Sebenarnya dia nggak mengganggu, cuman dia menunjukkan dengan jelas ketidaksukaannya ketika mereka merasa terganggu. Ada pernah satu tetangga yang jalan lewat depan rumah gue, subuh-subuh tepatnya, dia habis pulang sholat subuh dari masjid yang lokasinya cukup dekat dari rumah, dan dia ngelihat bokap gue pakai sarung, sekali lagi menyerupai bokap gue pakai sarung dengan sorban yang ditaruh di leher gitu, kemudian bawa tasbih, duduk di teras dengan pintu pagar terbuka gitu. Cuman ngeliatin aja sambil giniin tasbih, dia ngeliatin gitu. Disapa pun dia cuman diem aja. Tetangga gue tuh cerita terus bilang ke kita kayak yang oke, bokap gue lagi ada di luar kota. Entah kenapa mereka cenderung menampakkan diri ke orang-orang luar rumah. Satu waktu ada salah satu tetangga gue lainnya itu cerita ke nyokap gue. Dia bilang sebelum kita pindah ke rumah ini, pemilik rumah sebelumnya itu waktu itu terdengar ada huru-hara dalam rumah tangga gitu ya. Mereka separate, pisah. Nah sebelumnya itu tetangga gue pernah dengar, tetangga depan rumah pernah dengar ada suara terlalu berisik gitu dari rumah. Kemudian dia ngetok pagar dan ngeliat bahwa benda-benda, barang-barang di rumah itu lagi kayak keangkat dan berputar-putar di rumah itu. Jadi kayak menurut yang dia cerita penunggunya marah gitu. Tapi nggak cerita lebih lanjut sih. Maksudnya ada apa, itu kenapa, lalu gimana endingnya. Cuman begitu dia ngelihat bahwa barang-barang di rumah itu terbang terus muter-muter, itu dia langsung lari dan ya udah gitu masuk rumah. Tapi nggak lama dari situ penghuni rumahnya pindah dan rumahnya dijual gitu, dan tidak lama dari situ kita masuk ke rumah itu. Jadi yang memang lebih sering diganggu itu memang orang-orang luar rumah, termasuk teman-temannya kakak gue yang emang sering banget, lagi sering-seringnya main ke rumah itu dan nginep. Salah satunya waktu itu ada namanya Onyeng, dia lagi masak Indomie di dapur. Kebetulan dapurnya itu ada di bagian teras belakang rumah, jadi dapurnya outdoor gitu. Di sisi sini dapur, sini taman, dan sini gudang. Nah waktu dia lagi masak, ngebelakangin pintu ruang makan, dia lagi masak Indomie gitu, tiba-tiba dia ngerasa ada yang keluar dari ruang makan. Dia nengok, ternyata ada cewek pakai baju merah lagi jalan ngebelakangin dia gitu, masuk ke arah dapur. Sama Onyeng ini karena dia anaknya pemberani juga, diikutin ke arah gudang. Begitu
masuk ke gudang, dia buka pintunya, sosok itu hilang di balik lukisan. Dimana lukisan itu adalah lukisan peninggalan penghuni yang lama, orang yang punya rumah itu yang lama. Lukisannya itu lukisan Mona Lisa gitu. Dari situ kita tahu, oke, penunggunya memang ada 2 di ruang depan atau ruang kerja bokap gue, dan satunya perempuan di dalam gudang. Lain waktu, abis ada musibah gitu menimpa kakak pertama gue, dia kecelakaan, kemudian ya cukup babak belur. Dia dianterin pulang sama teman-temannya, segeng gerombolannya itu nginep di kamar kakak gue yang di lantai bawah, yang ada kolam ikan di depan kamarnya. Kalau nggak salah sekitar jam 2, jam 3 gitu, tiba-tiba kita yang tidur di lantai 2 dengar suara berisik banget dari bawah. Sampai akhirnya satu rumah kebangun dan langsung turun tangga. Jadi posisinya begitu turun tangga itu langsung meja makan dan kolam ikan. Ada salah satu temen kakak gue yang lagi jongkok di depan kolam ikan itu. Dia jongkok kayak gini. Dia merem, aku rawanin dulu kayak gitu. Bahasa Indonesianya itu gua nggak mau ngeliat. Dia terus-terusan mengulang kata itu sambil nutupin kepalanya. Terus di dalam kamar juga ada satu orang yang nangis dengan nutup mata gitu. Padahal cowok-cowok bandel gitu pada nangis. Setelah kita tungguin dan coba ditenangin, dibacain ayat kursi, dikasih air putih. Setelah lebih tenang, dia cerita kalau malam itu dia kayak ngerasa gelisah banget tidurnya. Terus tiba-tiba kebangun. Dia posisinya terlentang, ngadep langit-langit. Tiba-tiba dia kebangun dan melek. Begitu melek, ada satu kepala tanpa badan muter-muter di atas kepalanya. Muter-muter sambil dengan wajah nyengir, dengan rambut panjang, muter-muter di atas kepalanya. Dia cerita waktu itu dia nggak bisa teriak, badannya kaku, nggak bisa teriak, dan seperti dipaksa untuk melek terus. Jadi matanya bener-bener kebuka, nggak bisa nutup. Mulutnya nganga tapi nggak keluar suara jeritan, dan itu berlangsung menurut dia cukup lama, tapi ya mungkin itu berlangsung beberapa detik ya, tapi rasanya mungkin bener-bener lama. Dia berusaha baca-baca istighfar sambil ngegerakin kakinya, yang kebetulan karena waktu itu nginepnya rame-rame, di bawah kakinya itu tidur temennya gitu. Jadi dia nendangin kaki, akhirnya kena temennya kebangun, ngadep dia. Temennya ini ngeliat juga ada kepala yang lagi muter di atas kepala temennya gitu. Tapi mungkin memang bukan dia sasarannya. Dia bisa teriak, "Janco!" Dia teriak gitu, terus ngebangunin temen-temen lainnya yang emang lagi rame banget nginep di situ. Karena begitu udah kebangun semua, terus kepalanya hilang gitu aja gitu. Waktu itu kita kayak, masa sih, kayak bener-bener gak percaya, serius sehoror itu. Dari situ kita baru sadar bahwa, kita semakin sadar bahwa oke, berarti memang cukup mengganggu. Waktu itu terus bokap gue konsultasi ke salah satu temennya yang terkenal orang pintar lah ya. Sebenarnya dia kiai gitu, terkenal orang pintar. Sejujurnya gue nggak tahu sih ini adalah perbuatan musyrik atau enggak. Tapi sebenarnya bukan musyrik sih, cuman semacam nggak ada tuntunannya aja ya dalam hadis. Dan waktu itu keadaan kondisi keluarga itu juga memang lagi bukan dalam masa-masa yang bagus. Jadi intinya kita disuruh sholat. Waktu itu bokap gue di luar kota.
gue sama nyokap gue sholat di lantai 3. Jadi lantai 3 itu setengahnya rooftop. Di lantai 3 itu, di rooftop itu ada satu sangkar burung yang besar. Mungkin besarnya sekitar 6 kali 2 meter ya. 6 kali 2 meter, cukup besar dan tinggi. Itu adalah sarang burung, dan di dalam sarang burungnya itu ada pohon beringinnya. Pohon beringin kecil. Burung-burung selalu mati setiap ditaruh di sangkar itu. Dulu bokap gue suka miara jalak gitu-gitu, selalu mati. Kita waktu itu mikirnya apa mungkin karena banyak semut merah di pohon beringin itu gitu. Nggak ngerti juga sih, yang jelas semua burung selalu mati di situ. Nah waktu itu kita dianjurkan oleh teman bokap yang orang pinter itu untuk sholat di ruang terbuka yang langsung menghadap langit gitu, tanpa atap-atap. Akhirnya malam itu nyokap gue ngajakin gue untuk sholat di rooftop di depannya sarang burung itu. Jadi kita menghadap kiblat tapi depannya sarang burung yang ada pohon beringinnya itu. Sholat malam tuh sholat isya atau Enggak, tahajud? itu mungkin sudah masuk tahajud ya, karena udah di atas jam 12 malam waktu itu. Nyokap gue ngajakin di atas jam 12 malam. Oh. Gitu. Karena gue masih cukup kecil, waktu itu gue masih SD sekitar kelas 6. Waktu nyokap lagi sholat, gue di belakangnya nyokap. Tiba-tiba ada suara kayak guntur, gemuruh, geluduk kecil gitu. Yang bikin gue refleks untuk ngelihat atas kan. Gue ngelihat atas dan gue ngelihat ada bola api dari arah belakang gue, dari arah barat ke timur. Jadi bola api melesat gitu lewat. Gue nggak tahu itu apa. Cuman yang jelas bukan, dia cukup dekat sih ya, cukup dekat lah, maksudnya bukan yang benar-benar di atas langit seperti meteor atau apa. Gue nggak paham sih itu apa sebenarnya. Kalau setelah gue cerita-cerita sih ada yang bilang raja setan, ada yang bilang itu santet yang ngelewatin gitu. Tapi kebetulan mungkin begitu gue ngeliat ada bola api itu, yang gue refleks langsung narik baju mukena nyokap gue untuk suruh ngeliat juga ke atas gitu. Nggak lama dari situ temen bokap main ke rumah, dia duduk di ruang tamu gitu, dia baru duduk, terus dia kayak ngeliat kanan kiri, terus minta izin sama nyokap gue mau lihat-lihat rumah ya gitu. Ya udah, dia keliling rumah, naik ke atas gitu. Waktu itu dia belum tahu ada apa sih di rumah itu, kita juga belum cerita apa sih kejadian-kejadian di rumah itu. Dia sama sekali clueless, jadi sama sekali nggak pernah tahu ada apa kejadian yang udah pernah kita alamin. Tapi dia terus bilang yang mana adalah tepat seperti cerita kita. Dia bilang di rumah ini ada 2 penunggunya. Ada 1 genderuwo yang ada di ruang kerja, yang mana itu di samping ruang tamu. Ada 1 genderuwo sama 1 lagi perempuan pakai baju merah tinggal di gudang gitu. Dia bilang enggak ganggu kok, baik, suka sama keluarga ini, suka sama Masto. Dia bilang Masto tuh bokap gue, suka sama Masto, makanya dia mengambil bentuk menyerupai bokap gue gitu. That's why banyak orang-orang yang ngelihat penampakan itu ya memang menyerupai bokap gue. Ini temen bokap lu yang tadi nyuruh sholat di atas apa beda lagi? Beda lagi. Ini temen bokap gue, waktu itu dia cuman main. Dia memang bisa ngeliat gituan. Dia dari Bali mampir Surabaya, kemudian mampir main ke rumah. Sebetulnya kalau memang dipikir-pikir, di keluarga inti seperti nyokap gue, bokap gue, kakak gue yang kedua, itu nggak pernah ada gangguan macem-macem sih. Cuman memang kayak ada
suara lagi sendirian di atas di lantai 2 gitu nonton TV, terus ada suara bangku kegeser gitu di lantai 1. Tapi kalau gangguan yang langsung ada wujudnya apa mengganggu banget sebenarnya nggak ada. Jadi yang ditunjukkan memang hanya orang-orang di luar rumah dan kakak pertama gue, karena mungkin waktu itu kakak gue lagi badung-badungnya karena usia SMA kan gitu. Jadi dia, teman-temannya, dan tetangga-tetangga, satpam komplek, gitu-gitu sih. Jadi dalam rentang waktu 1993 sampai 1998 itu memang banyak kejadian-kejadian cukup mengganggu ya. Sampai pada waktunya kita harus move out dari rumah itu karena ikut bokap gue ke Jakarta. Jadi bokap ada kerjaan di Jakarta, jadi harus tinggal di Jakarta, dan waktu itu posisi bokap emang udah kerja di Jakarta. Jadi gue, nyokap gue dan kedua kakak gue tinggal di situ sampai rumah itu kejual. Jadi rumahnya udah pasangin spanduk rumah ini dijual gitu. Cukup banyak sih orang yang datang pengen lihat, tanya-tanya, baik itu dari telepon atau datang langsung. Cuman seperti ada yang menghalangi rumah itu untuk kejual dan menghalangi kita pindah dari situ. Ada beberapa contoh kasus yang cukup besar dan mengganggu, itu salah satunya. Jadi kayak ada yang datang ngebel rumahnya, terus padahal itu siang hari bolong, tiba-tiba kayak ada sosok hitam besar, tingginya hampir ke langit-langit rumah, atap rumah, bukan atap rumah tapi plafon rumah gitu. Dia nggak ngomong apa-apa, cuman menunjukkan sosoknya hitam besar gitu dan bermata merah di ujung garasi gitu, yang kelihatan dari depan pagar kayak gitu. Jadi pembelinya melihat sosok tersebut? Calon pembeli. Calon pembeli? Iya, ngelihat itu di luar pagar. Akhirnya bilang dong ke keluarga lu? Iya, by phone, atau itu kayak kebanyakan referensi gitu ya. Jadi ngomongnya ke tetangga kita, kayak cerita-cerita gitu, dan itu akhirnya ceritanya berkembang gitu karena dari mulut ke mulut. Ada lagi yang sudah sempat masuk rumah, terus lagi keliling-keliling lihat-lihat rumah, begitu turun dari tangga, abis dari lantai 2 turun dari tangga, tiba-tiba ngelihat ada yang lagi duduk di meja makan. Posisi meja makan itu kan tadi yang kayak gue bilang itu dia di depan tangga gitu. Ada yang duduk gitu kayak nungguin kayak gitu. Tapi dia nggak ngomong apa-apa, cuman kaget aja abis gitu. Terus telepon, pas udah di rumah dia telepon, maaf nggak jadi lanjut beli rumahnya karena tadi ngelihat ada orang di meja makan kayak gitu. Terus ada lagi yang bilang ke tetangga bahwa pada saat lihat-lihat terus kayak ada yang berbisik pergi kayak gitu. Itu ngomongnya ke tetangga karena dia kebetulan memang referensi dari tetangga depan rumah gitu. Itu nyampein ke kita. Udah lumayan berkembang itu ceritanya, udah banyak yang bilang. Ada waktu di salah satu replyan tweet gue di Twitter, itu ada yang bilang, ada yang bisa ngelihat bahwa rumah itu tuh emang ada kayak penerima tamunya gitu. Jadi siapapun yang mau masuk rumah itu kayak ditemuin dulu sama dia. Kurang lebih benar sih, emang kayak gitu. Jadi pokoknya selama 1,5 tahun rumah itu tuh susah banget kejualnya, alot banget, ada aja gitu ya. Ya pasti juga takdir Allah ya, emang belum laku, tapi memang ada penghalang, mereka menghalangi untuk rumah itu terjual itu juga memang ada faktor itu. Kemudian akhirnya karena udah kelamaan, rumah itu belum laku-laku juga, kita pindah duluan. Jadi kita ikut bokap gue pindah ke Jakarta dan rumah itu dibiarkan kosong.
Saat rumah itu kosong, itu makin banyak ada yang satpam gitu ngelihat kayak ada bokap gue masih ada di situ. Kemudian lagi naik sepeda, ada di kamar atas yang jendelanya menghadap keluar itu ada yang berdiri di situ gitu. Kemudian di rooftop kan atasnya kelihatan gitu ya dari jalanan itu ada yang berdiri kayak ngeliatin jalan gitu. Sampai akhirnya karena memang gak kejual-kejual, terus kakak gue disuruh sama ada temen bokap gitu, kakak gue disuruh kayak bawa kemenyan, nyalain kemenyan, masuk ke rumah itu. Jadi entah tujuannya seperti apa, kayak mau ngebersihin aja sih, ngebersihin rumah itu. Dia ngajak 3 atau 4 orang temennya, bawa kayak wadah gitu, terus ada kemenyannya yang dibakar. Itu dibawa di keliling rumah gitu, dimasukin setiap ruangan dimasukin asap, diasapi oleh kemenyan itu. Lantai 1 aman, ruang kerja, dapur, gudang yang tadinya rumah mereka itu aman, nggak ada apa-apa. Kemudian naik ke lantai 2, itu udah mulai kayak api kemenyannya itu kayak berbet mau mati gitu. Gimana sih api kalau mau padam itu dia kayak berbet gitu. Kemudian begitu jalan masuk ke kamar utama, kamar paling besar di situ, tiba-tiba kemenyannya langsung blep mati dan ada suara kayak suara gemuruh sampai kaca-kaca bergetar gitu di rumah itu. Langsung lah pada lari tunggang langgang, rebutan untuk turun tangga. Berempat ya, turun tangga berebut gitu. Di ujung tangga kelihatan langsung depannya ada perempuan yang berdiri di atas kolam ikan depan kamar kakak gue itu. Dia ngebelakangin tangga. Begitu mereka turun, mereka langsung kaget berhenti. Cewek itu kayak pelan-pelan nengok, ngeliat kakak gue dan temen-temennya. Begitu nengok, itu mereka kayak freeze gitu, kayak ketakutan, kayak nggak tahu harus gimana. Cewek nggak kelihatan mukanya, rambutnya semua di depan gitu, kayak kepala kebalik, literally semua rambut nutupin bagian muka. Jadi kayak full depan belakang kepalanya tuh rambut. Nggak ngomong apa-apa. Si perempuan ini kayak mau maju. Nah begitu nengok lalu mau maju, baru semua pada kabur keluar. Karena di ujung tangga itu langsung lorong ke garasi gitu. Mereka semua langsung cabut pergi dari situ. Segala cara seperti dihalangi untuk rumah itu bersih ya. Tapi pada akhirnya sih diadakan semacam ruqyah yang syar'i, yang sesuai dengan tata cara Islam lah. Di ruqyah setiap dinding-dinding diciprati air ruqyah gitu. Kemudian sempat diadakan beberapa kali pengajian di situ. Ikhtiar untuk membersihkan rumah itu biar hilang dari gangguan-gangguan gitu.